Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam program Renungan SOS Puji Tuhan. Mengawali pagi yang indah ini, mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu yang kami alami di sepanjang malam. Kami boleh melewati ketiduran yang nyenyak. Terlebih Engkau bangunkan kami pada pagi yang indah ini dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengawali renungan ini kami serahkan renungan ini, baik kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Tuhan Engkau tolong kami, berikan kami pengertian sehingga mampu menangkap setiap kebenaran firman Allah yang sebentar akan disampaikan. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan meneruskan renungan kita masih dalam judul yang sama, yaitu Tuhan tahu pergumulan umatnya. Dan kita masih tetap di Kejadian 28 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22. Kemarin kita sudah membacakan memulai bagian yang pertama ya, yaitu Yakub melarikan diri dari masalah yang kita sudah bahas kemarin ayat 10, 11 dan 12. Saya akan memulai kembali ayat yang ke-12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat 12 ini menceritakan tentang mimpi Yakub ya, ketika dia lari dari saudaranya atau kakaknya Esau, karena dia telah mencuri hak kesulungan dari kakaknya Esau ya. Di sini dia di ayat 12 dia bermimpi. Dalam mimpi itu Tuhan memperingatkan Yakub ya. Di sini Tuhan dia bermimpi, dia melihat anak tangga. Jadi mimpi bisa dipakai Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia. Kemarin kita sudah melihat ya, Tuhan bisa memakai mimpi, salah satu sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menegur manusia untuk tidak berbuat kejahatan ya. Kemudian penglihatan juga dipakai Tuhan untuk menegur orang-orang dari berbuat jahat ya, menegur dari mereka yang memiliki kesombongan ya, dan menghindarkan mereka dari kematian ya. Kemudian anak tangga yang menghubungkan antara bumi dan sorga ini merupakan merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah anak tangga itu ya. Anak tangga berarti itu satu akses atau jalan yang menuju ke sorga ya, jalan dari bumi menuju ke sorga melalui sebuah tangga. Tangga itu bahasa kiasan atau metafora yang merujuk kepada pribadi Yesus yang adalah penghubung antara bumi dan sorga dalam hubungannya antara orang percaya dengan Bapa di sorga. Puji Tuhan. Sekarang kita akan membaca ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 dengan judul Yakub menerima janji-janji Tuhan ya, saya akan bacakan. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu banyaknya, seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perhatikan ayat yang ke-13 ya. Dari ayat 13 sampai 15 ada janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yakub. Sebenarnya janji-janji ini juga pernah Allah beritahukan kepada Abraham
Dan sekarang janji Abraham turun kepada anaknya yang bernama Yakub, ya. Puji Tuhan. Kita akan lihat janji yang pertama yang diberikan oleh Tuhan kepada Yakub adalah, ya, di ayat 13 ini, maka bermimpilah ia, ayat yang ke-13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Nah, saudaraku, tanah di mana dia tidur, dia mengambil sebuah batu karena di kemalaman, dia mengambil sebuah batu dijadikan alas kepala, kemudian di sana dia tidur, saudara, ya. Dalam petidurannya dia bermimpi, ya. Dalam petidurannya dia bermimpi dan Tuhan ada di samping dia, ya. Tuhan ada di samping dia, kemudian Tuhan mengucapkan janji yang pernah diucapkan kepada ayahnya, yaitu Abraham. Di sini dikatakan tanah tempat yang kau berbaring ini akan kuberikan kepadamu, ya, dan kepada keturunanmu, ya. Jadi janji Abraham turun kepada Yakub, ya, melalui mimpi yang dialami oleh Yakub yang Tuhan sampaikan. Saudaraku, ayat 13 ini berbicara tentang tanah perjanjian, ya. Pada waktu itu bangsa Israel belum ada, yang ada baru moyang Israel, ya, moyang Israel yang ketiga, ya. Moyang Israel yang pertama adalah Abraham, yang kedua adalah Ishak, dan yang ketiga adalah Yakub, ya. Nenek moyang Israel ini bukan bangsa Israel asli, ya. Kenapa saya katakan begitu? Sebab nenek moyang bangsa Israel adalah bangsa Irak, ya. Kenapa saya katakan bangsa Irak? Abraham itu dari daerah Aram, Mesopotamia. Nah, Aram atau Mesopotamia ini berada di negeri Irak sekarang, yang Irak modern, ya. Ini yang kita perlu pahami. Jadi nenek moyang bangsa Israel bukan bangsa Israel, ya. Nenek moyang bangsa Israel adalah bangsa Irak. Sebab Abraham berasal dari Aram, Mesopotamia, dari Urkasdim, ya, Urkasdim di Mesopotamia, ya. Yang kita tahu kalau kita lihat di peta sekarang itu adalah daerah Irak. Makanya negara Irak suka dijuluki apa? Kota 1001 malam. Kota Irak itu kota yang indah, saudara. Sebelum terjadi perang Teluk, ya. Tetapi setelah terjadi perang Teluk, akhirnya kota Irak menjadi berantakan, ya. Menjadi porak-poranda sebagai akibat dari perang. Nah, bangsa Israel ini sebelum Yakub ini adalah salah satu moyang Israel. Ini tidak memiliki tempat, ya. Ini adalah merupakan bangsa nomaden, ya. Berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Karena apa mereka mengembara? Tuhan memberikan janji. Mereka akan diberikan tanah perjanjian. Bagaimana dengan kita, ya? Saya berulang-ulang katakan di dalam Alkitab ada banyak janji-janji Allah, ya. Terdiri ada kurang lebih 32.500 janji Allah. Apa janji Allah yang belum saudara miliki, ya? Di sini yang pertama, tanah perjanjian dijanjikan kepada Abraham, kemudian turun kepada Yakub, ya. Apa yang saudara belum miliki, saudara? Saudara mungkin belum memiliki rumah, ya. Belum memiliki rumah tangga, ya. Belum memiliki kendaraan, belum memiliki apa saja mungkin saudara memiliki. Dan saudara masih bergumul meminta kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan yang berjanji setia adanya, ya. Bangsa ini kenapa tanah terlebih dahulu diberikan janji? Sebab mereka adalah bangsa nomaden, ya. Dari Irak keluar menuju ke tanah perjanjian yang akan diberikan Tuhan. Nah, sebelum mereka sampai ke tanah perjanjian, mereka berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sekarang kita juga lihat bahwa ketika Yakub sudah ada di area tanah perjanjian, dia belum tahu kalau itu tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan, ya. Sebab pada waktu itu dia sedang bermasalah dengan kakaknya Esau, jadi dia tidak bisa dan dia tidak tahu apakah tanah di mana dia berbaring itu sudah adalah tanah bagian dari tanah perjanjian, ya.
Sebab nama itu tadinya kota itu adalah kota Luz ya. Tapi belakangan diberi nama oleh Yakub adalah Betel ya, yang artinya rumah Allah. Tapi sebelum kita sampai ke sana, di sini ada janji yang pertama adalah tanah perjanjian. Tanah yang kedua adalah ya, ayat yang ke-14 dikatakan, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Ya, perhatikan, dia akan memiliki keturunan yang banyak, saudara. Ya, seperti debu tanah banyaknya. Ya, di sini dikatakan keturunanmu akan menjadi sangat banyak seperti debu tanah banyaknya. Ya, nah saudaraku, kita sama tahu ya bahwa Yakub memperanakkan 12 orang anak ya. Nah, dari 12 orang anak ini akan melahirkan bangsa Israel ya. Mereka terdiri dari 12 anak ini, akhirnya disebut sebagai umat Israel ya. Nah, tapi sebelum kita sampai di sana, yang kedua yang dijanjikan Tuhan, Yakub akan memperoleh keturunan yang banyak. Bagaimana dengan kita ya? Apa korelasinya dengan kita yang hidup di akhir zaman ini? Mari kita lihat di Galatia pasal 4 ayat yang ke-27 ya. Galatia pasal 4 ayat yang ke-27. Ini korelasinya dengan kita, saudaraku ya. Korelasinya dengan gereja Tuhan atau dengan orang percaya di akhir zaman ini ya. Galatia pasal 4 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena ada Galatia 4 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Di sini Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Rasul Paulus ya. Di sini ada dua kelompok orang ya. Yang disampaikan di sini, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Ini berbicara tentang bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel. Bangsa Israel sudah menjadi umat pilihan Allah sekian lama ya. Sejak mereka keluar dari Mesir, mereka sudah menjadi orang pilihan Allah ya. Tetapi gereja Tuhan adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maksud Galatia 4 ayat 27 ini ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Galatia ya. Ini bukan ditujukan kepada orang Israel. Nah, nubuatan ini disampaikan karena apa? Firman Tuhan ini disampaikan karena apa? Supaya membangkitkan cemburu orang Israel terhadap gereja Tuhan ya. Bangsa Israel sudah jadi sekian lama menjadi umat pilihan Allah, tapi tidak pernah melahirkan jiwa-jiwa, mendatangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan ya. Harusnya mereka menjadi terang di antara bangsa-bangsa. Yesaya pasal 60 dikatakan, bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu telah terbit, terang Tuhan atas kamu sudah terbit. Mereka harusnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan ingin pakai bangsa Israel menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa supaya mengenal Allah ya. Tetapi sampai Yesus datang, mereka tidak bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa mendapat kesempatan untuk menerima kasih karunia Tuhan. Ya, di sini dikatakan bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Orang-orang percaya ya, yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah ya. Dan dikatakan mereka itu bagaikan seorang perempuan yang mandul, yang tidak pernah melahirkan. Artinya tidak pernah menghasilkan buah, membawa keselamatan ya, orang-orang yang belum percaya Tuhan kepada Tuhan ya. Tetapi Tuhan berjanji mereka akan dipakai Tuhan. Ini berbicara tentang gereja Tuhan ya, yang tadinya sebagai perempuan yang mandul,
sekarang mereka sudah mendapatkan suami, ya. Siapa suami gereja Tuhan? Adalah Tuhan sendiri. Tuhan akan memakai gereja memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan yang ada di kota Galatia pada waktu itu, ya. Jadi termasuk kita yang ada di Indonesia, kita yang sudah kenal Tuhan, jangan sampai kita mandul. Sudah berapa lama kita kenal Tuhan? Sudah berapa banyak jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Itu maksud Galatia 4 ayat 27. Jangan kita peduli, jangan kita egois. Kita tidak peduli dengan keselamatan, mungkin di dalam keluarga baru kita yang percaya. Ya, kita punya tanggung jawab dari Tuhan. Kita harus bisa menjadi terang, menjadi kesaksian di tengah keluarga kita, di tetangga kita, dimanapun kita pergi dan berada, supaya banyak orang mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Kalau sampai saat ini mungkin sudah 10 atau 20 tahun kita ikut Tuhan dan belum pernah membawa jiwa kepada Tuhan, kita dikatakan mandul, dan kita tidak pernah merasakan sakit bersalin, tidak pernah membawa jiwa kepada Tuhan. Bukan berarti jiwa-jiwa kita bawa, tapi Tuhanlah yang membawa jiwa-jiwa itu. Tetapi kita harus menjadi kesaksian bagi mereka. Hidup kita yang sudah diubahkan, kita harus aplikasikan, ya. Kita harus buktikan kepada banyak orang, ya. Sebabnya sebagai orang percaya, mari milikilah empati kepada orang-orang, kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Jadi Galatia 4 ayat 27 ini menceritakan tentang gereja Galatia jangan sampai mandul, ya, seperti bangsa Israel, ya. Sebabnya kita juga yang ada di Indonesia, khususnya pagi ini yang mendengarkan renungan ini, mari kita mau sadar, sudahkah kita bawa jiwa kepada Tuhan? Ini penting saudaraku, ya. Kita harus bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terlibatlah dalam pelayanan, ya, supaya Tuhan memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Kemudian itu janji yang pertama, dan yang kedua, ya, keturunan yang banyak, ya. Yakub diberikan keturunan yang banyak seperti debu tanah banyaknya. Janji yang ketiga, ya, masih di ayat yang ke-14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Kemudian dikatakan, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Ya, Yakub akan mengembang ke timur, barat, utara, dan selatan. Ya, artinya apa? Tuhan memberikan janji bahwa kemana saja dia pergi dan berada, dia akan berhasil. Ya, dia akan mengembang ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang. Ya, mengembang ke segala sudut mata angin. Ya, kemanapun kita mengekspansi, ya, melebarkan sayap pelayanan, ya, kita kembangkan usaha kita, ya, dan sebagainya. Kemana saja kita pergi, keberhasilan menjadi bagian kita. Ya, Yakub dijanjikan, ya, engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Kemana saja kita, ya, kita orang percaya pergi dan berada, apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita akan diberkati Tuhan dimanapun itu. Itu janji Tuhan, bukan hanya kepada Yakub, tetapi kepada kita juga. Kemudian kita akan lihat, ya, di ayat yang masih di ayat yang ke-14, ya, dikatakan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Ada bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu, ya, bukan hanya diberkati, ya, melalui kehadiran Yakub, tetapi juga melalui kehadiran daripada anak-anak Yakub yang 12 orang itu, atau Israel, ya. Saudaraku, di sini dikatakan, ya, bangsa-bangsa di dunia akan mendapatkan berkat-berkat melalui Yakub dan dari bangsa Israel. Ya, ya. Kalau dari bangsa Israel, ya, segala bangsa telah mengalami, ya, berkat-berkat dari bangsa Israel. Apa itu? Ya, mereka, ya, menikmati hasil bumi dari bangsa Israel. Ya, terjadi ekspor impor apapun, ya, hasil bumi. Ya, enggak itu cuman buah-buahan, ya, sayur-sayuran, termasuk juga kekayaan alam Israel, ya. Mereka bisa antar bangsa-bangsa bisa memperoleh, ya, hasil-hasil tanah perjanjian melalui Yakub dan melalui bangsa Israel, ya. Demikian juga dikatakan di sini, dikatakan
dan olehmu serta keturunanmu semua kaum akan di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat jasmani yang dialami oleh bangsa-bangsa lain melalui bangsa Israel, ya, lewat hubungan bilateral, ya, diplomatik, ya, yaitu mereka ada kerjasama, ya. Jadi tukar menukar, beli membeli, ya, hasil produk dari bangsa Israel, hasil bumi bangsa Israel, ya. Misalnya entah itu ada tambang, ya, emas atau apa, ya, akan terjadi seperti itu. Itu berkat jasmani. Berkat rohani dikatakan, ya, ada berkat rohani yang akan diterima oleh bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Walaupun tidak ada hubungan secara diplomatik, ya, Israel dengan Indonesia, tetapi Indonesia sudah menerima berkat dari bangsa Israel, saudaraku. Walaupun bangsa Israel dan Indonesia sampai hari ini belum ada hubungan secara diplomatik. Apa kekayaan bangsa Israel secara rohani yang dialami oleh bangsa orang-orang Indonesia? Banyak. Ya, banyak. Pertama, kita ingat pada tahun berapa saya lupa, ya, tanggal 26 Desember, ya. Tapi sebelumnya sudah ada berkat-berkat jasmani lahiriah yang diberikan oleh bangsa Israel kepada bangsa kepada bangsa Indonesia. Berupa apa? Bantuan-bantuan sosial dan lain sebagainya. Kita tahu peristiwa tsunami Aceh, ya, yang melanda beberapa negara di Asia Tenggara. Apa yang terjadi? Pada waktu tsunami di Aceh, jelas-jelas ditulis, ya, bantuan dari Israel, ditulis dari Israel. Ya, luar biasa. Sehingga pada waktu tsunami terjadi, saya mengikuti dari awal terjadinya tsunami itu. Dan ketika tsunami mulai luar biasa melanda Aceh, saya dengar sendiri dalam rekaman aslinya, orang Aceh berkata, Tuhannya orang Kristen lagi marah. Tapi setelah tayang berikut, suara itu sudah hilang, dihapus. Ini saya dengar sendiri karena saya menonton tsunami Aceh. Bayangin sampai mereka berkata, Tuhannya orang Kristen sedang marah. Karena Aceh terkenal dengan serambi Mekahnya. Dan Tuhan tahu gereja Tuhan yang ada di Aceh mengalami aniaya dari sekian tahun di Aceh. Dan Tuhan menyatakan kemahakuasaannya. Dilandalah serambi Mekah menjadi rata dengan tanah. Bayangin, ya. Dan bantuan dari Israel datang. Jelas-jelas ditulis dari Israel. Ya. Nah, itu berkat-berkat secara lahiriah. Bantuan-bantuan seperti itu dari Israel dialami bangsa Indonesia. Ada berkat yang paling spesial. Apa itu? Ya. Mari kita lihat, ya, berkat rohani dari bangsa Israel, ya. Kita lihat Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Galatia pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, bangsa Israel dimaksud, ya. Tidak dikatakannya kepada keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, sebab keturunan Abraham banyak. Ada yang berasal dari Ishak, ada yang berasal dari Israel, berasal dari Yakub, ya. Nah, ini ada berasal dari Ismail, ada yang berasal dari Yakub atau dari Israel. Nah, di sini dikatakan, ya, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Bangsa Israel ada keturunan daripada Abraham, ya. Tidak dikatakannya kepada keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ya. Yesus Kristus adalah keturunan Abraham. Ya. Yesus Kristus adalah keturunan Abraham. Dari Yesus Kristuslah, ya, segala bangsa menerima berkat rohani. Apa itu? Keselamatan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus yang lahir dari bangsa Israel, mereka akan memiliki keselamatan yang kekal yang Allah beri kepada Yesus Kristus, supaya dimiliki oleh segala bangsa, ya. Sebab bangsa Israel tidak bisa menjadi berkat bagi banyak bangsa secara rohani. Maka Yesus diutus sebagai keturunan Abraham menyalurkan berkat keselamatan kekal dari surga
kepada segala bangsa, termasuk bangsa Israel. Sekarang di Indonesia populasi orang Kristen sudah banyak, tetapi seringkali kalau diungkapkan fakta sejarah, Indonesia katanya 90% ya beragama mereka ya Muslim. Tapi saudara, kalau kita mau ingin data yang lengkap, data yang jelas, catat saja dalam setiap sinode gereja, terus kumpulkan, disatukan. Kita di Indonesia bukan 90% orang Muslim ya. Mungkin sudah bukan 90%. Saya tidak berani katakan berapa, tapi kekristenan luar biasa di Indonesia. Kekristenan itu bagaikan ubi jalar ya. Kekristenan bagaikan ubi jalar, semakin dihambat, semakin dia merambat, semakin dihalangi perkembangan Kristen, semakin luar biasa perkembangannya. Sebab Roh Kudus yang bekerja melalui hamba-hamba Tuhan, melalui semua denominasi yang ada di Indonesia. Ini yang kita perlu pahami, saudara ya. Jadi kita lihat betapa pentingnya kita memperhatikan hal ini. Bagaimana dengan kita ya? Yesus sudah jadi pelopor utama, menyampaikan keselamatan bagi bangsa kita. Bagaimana dengan kita? Sudah kita menjadi pelopor di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin ada keluarga kita yang belum bertobat, belum terima Yesus. Jadilah saksi, jadilah berkat bagi mereka, supaya mereka juga bukan hanya memiliki berkat-berkat secara lahiriah, tetapi mereka memiliki berkat-berkat rohani yang luar biasa, yaitu berkat kekal, keselamatan yang kekal ya. Jangan sampai menerima, kalau mereka tidak terima Yesus, mereka menerima berkat yang kekal juga, tapi kebinasaan kekal di neraka. Di akhir hidup manusia ada dua tempat yang kekal. Tinggal pilih. Pengen masuk neraka, jangan percaya Yesus. Pengen masuk surga, percaya kepada Yesus. Haleluya. Ada lagu anak sekolah minggu kan? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih ya? Ya jalan yang lebar ya. Saya sudah lupa ya, sebab lagu anak sekolah minggu. Jadi dan sekarang nggak pernah terdengar lagi, jadi makanya saya lupa. Ada dua jalan, saudara. Yesus berkata, pengen ke surga, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa tidak melalui jalan aku atau Yesus. Tapi jika ingin ke neraka, tidak perlu percaya Yesus. Itu jalannya lempeng, saudara ya. Nah, puji Tuhan, pagi yang indah ini kita lihat betapa luar biasa ya. Kita lihat referensi dari ayat yang ke-22 dari ayat yang ke-14 ini. Kita buka Yohanes 4 ayat yang ke-22. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-22. Kita lihat bagaimana percakapan Tuhan Yesus dengan seorang yang tadinya ya, sebagai sampah masyarakat. Ya, kenapa saya katakan demikian? Soalnya Yohanes pasal 4 itu satu pasal berbicara tentang percakapan Yesus dengan seorang sampah masyarakat atau alias seorang PSK ya. Nah, dalam percakapan itu Yesus sempat menyatakan di ayat ke-22 kepada perempuan Samaria, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab, perhatikan di sini, sebab keselamatan datang dari bangsa Israel. Ya, Yesus tidak mengatakan, akulah pemberi keselamatan. Yesus cuma pakai bahasa kiasan supaya orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi ini, mampu menangkap pesan Tuhan. Dan ternyata dia mampu menangkap pesan Tuhan ya. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi ya. Kenapa Yesus ngomong begini kepada perempuan Samaria? Sebab perempuan Samaria ini adalah orang Yahudi tulen yang sudah nikah dengan orang kafir. Pada tahun 700 ya, ini fakta sejarah. Pada tahun 720 before Christ, Raja Asyur, kerajaan Asyur menyerang kerajaan Israel pada waktu itu ya. Bangsa Israel yang pada waktu itu sudah pecah menjadi dua kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara adalah kerajaan Israel dengan ibu kotanya adalah Samaria ya. Kerajaan Yehuda adalah kerajaan selatan, ibu kotanya di Yerusalem. Nah, pada tahun 721 before Christ atau sebelum Kristus, kerajaan Asyur menyerang kerajaan Israel di sebelah utara, yang ibu kota mereka adalah Samaria.
Mereka diangkut tertawan ke Asyur, ya, ke kerajaan Asyur. Orang-orang Yahudi yang tertinggal di situ, orang-orang yang lemah, orang yang miskin, ya, yang ditinggalkan oleh para penakluk mereka, yaitu kerajaan Asyur. Mereka akhirnya hidup, ya, kawin campur dengan orang Samaria, orang Asyur yang mengalahkan, menaklukkan kerajaan Israel pada masa itu. Makanya Yesus berkata, ya, secara rohani kepada perempuan Samaria, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, saudaraku, kita lihat bangsa Israel menjadi berkat bagi banyak bangsa melalui Yesus Kristus. Sebab bangsa Israel di zaman perjanjian lama selama 1500 tahun, ya, mereka menjadi bangsa yang terpilih oleh Tuhan, tidak bisa mendatangkan jiwa-jiwa bangsa-bangsa yang lain untuk mengenal Tuhan. Makanya gereja Tuhan dipakai, ya. Dan apa yang terjadi? Perempuan Samaria ini, apa yang terjadi? Setelah dia percaya Yesus, ya. Setelah dia percaya Yesus, dia menjadi penginjil yang dahsyat, luar biasa. Hampir seluruh kota Samaria dimenangkan oleh Yesus melalui perempuan Samaria ini. Bagaimana dengan kita, saudara? Ya, nah, puji Tuhan, kita akan lanjutkan renungan ini pada besok pagi hari. Sebelum kita akhiri renungan kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan merubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saudaraku, ayat 13 sampai 15, Yakub menerima janji-janji Tuhan melalui mimpi. Tapi kita bukan melalui mimpi, saudara, melalui kebenaran Alkitab yang sudah ada kita miliki. Rajinlah membaca Alkitab, saudara, supaya kita tahu janji-janji Allah apa yang belum kita nikmati. Tetap berdoa, bergumul, ya, janji-janji Allah yang belum kita miliki, tiba waktunya Tuhan yang terbaik menjadi milik kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, oleh kemurahan-Mu kami sudah diberkati melalui renungan pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa, kami yakin, kami percaya sepanjang hari ini kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang belum kami alami dalam hidup dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur. Roh Kudus, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu. Lanjutkan renungan ini pada besok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.